Kan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr itu sholatnya luar biasa sampai beliau bikin sebuah risalah sholatil mugarrabin, sholatnya para wali-wali. Sholatnya para wali-wali yang sangat luar biasa, ngajarin sholat yang benar dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuknya apa yang dihadirkan di dalam sholat tersebut. Itu dikatakan sebagian salaf begitu, idza dakhaltu fi shalah faf'alu ma syi'tum fa inni la ahissu bikum. Apabila saya udah masuk dalam sholat, silakan kalian mau ngapain aja bebas. Kenapa? Sebab saya nggak mendengar kalian, nggak merasakan keberadaan kalian. Udah masuk sholat, udah nggak dengar, nggak lihat, udah nggak berasa. Sayyidina Al-Hasan bin Shalih Al-Bahr itu beliau tuh punya tumor di bagian belakang tubuhnya, sehingga dokter memutuskan ini tumor mesti diangkat, kalau nggak membahayakan. Cuma zaman dulu nggak ada bius, jadi caranya itu adalah caranya itu lukanya itu mesti dibakar dulu, kemudian dipotong dan dihentikan pendarahan dengan api, dengan besi panas. Tapi ini Al-Habib udah lanjut usianya. Biasanya orang diikat, dipaksa melakukan itu, nggak mungkin. Maka anaknya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Shalih Ubad Hadramaut itu beliau tanya, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk operasi? Dia bilang ya sekitar 15 menit lah, 15 menit kalau lancar. Bilang ayahku biasanya tuh kalau habis sholat maghrib, dia sholat ba'diyah maghrib tuh bisa setengah jam. Lama dia sholat ba'diyah maghrib. Begitu saat dia sholat ba'diyah maghrib, dia nggak merasakan apapun juga. Maka kita bikin prosesnya saat di ba'diyah maghrib. Sholat maghrib berjamaah, selesai sholat maghrib, begitu Al-Habib Hasan bin Shalih langsung sholat ba'diyah. Begitu sholat ba'diyah, dari belakang bajunya itu disobek, diseset dari belakang, kemudian lukanya dipotong, dibersihkan, kemudian udah gitu ditaruh dengan bara api panas hingga untuk menghentikan pendarahan. Itu prosesnya dilakukan sampai selesai, dibalut, diperban lagi. Wal Habib masih dalam sholatnya berdiri, nggak merasakan sekitar. Sampai begitu selesai sholat, dia panggil putranya Al-Habib Abdullah, bilang, "Na'am ya Abah." Begitu lihat, ini ada semut di belakang saya yang ngegigit saya. Dia bilang itu bukan semut, tapi bekas operasi yang tadi kita lakukan. Bekas operasi yang kita lakukan itu tumornya yang di belakang, daging lebihnya udah kita buang. Oh, kapan kalian lakukan? Itu waktu Abah lagi masuk dalam sholat tadi. Radhiyallahu anhu arda. Nah, kita kadang sholat kita tuh apapun kita berasa. Apapun kita berasa, digigit semut berasa, belum lagi gatal-gatal garuknya. Kalau kita lagi nonton nggak berasa gatal. Kalau kita lagi megang handphone nggak berasa gatal. Tapi kalau kita lagi sholat, begitu masuk sholat, Masya Allah gatal. Kayaknya kita dikerubutin sama semut. Padahal nggak ada semut, wala satu. Tahu-tahu gatal aja sendiri. Kaki gatal, kuping gatal, pala gatal, begitu. Semuanya. Begitu ente sholat apa dansa, apa senam. Sholat yang benar, sholat yang benar. Itu Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran itu beliau kalau sholat itu sampai di dalam sebagian waktu dia tugasin orang tuh untuk menyadarkan dia kalau sholatnya itu udah nggak normal. Bagaimana? Kalau kira-kira rukuknya udah kepanjangan dalam sholat tahajud tuh, rukuknya udah kelamaan, itu disuruh muridnya, gugah saya, bangunkan saya. Bilang, ya Habib, rukuknya udah kepanjangan, i'tidal. Nah, kalau i'tidalnya udah kepanjangan, as-sujud, untuk ngingetin dia. Subhanallah, mustaghriq fi salatih. Masya Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita khusyuk di dalam salat.